Bagaimana kabar saudara hari ini? Welcome Februari ya. Kita sudah ada di awal bulan Februari, nggak berasa saudaraku. Hari ini saya akan menyampaikan masuk pada satu tema yang baru di bulan Februari ini. Yang saya percaya justru sangat dibutuhkan banyak orang saat ini. Financial wonder. Bagian dari Rema 2026, The Year of New Wonder, adalah financial wonder. Doa saya saudaraku, 2026 ini jadi tahun terobosan atas hidupmu. Saya nggak dengar amin yang paling keras. Doa saya 2026 ini dia kerjakan keajaibannya atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan di bagian yang pertama, di minggu yang pertama ini saudaraku, saya landasi dulu dengan basicnya ya. Yang paling utama dari seluruh satu bulan ini. Hamba Tuhan, bukan hamba mamon. Judul ini saudaraku sekaligus menjadi seperti cerminan gitu. Sebenarnya kalau mau jujur, siapa yang paling berkuasa dalam hatimu? Karena sebenarnya ya saudaraku, gampang buat kita itu ngomong, kalau saat ini juga saya tanya sama saudara nih. Berapa banyak di antara saudara yang percaya Yesus itu Tuhan? Saya yakin semua angkat tangan kan? See? That easy. Semua orang akan bilang, saya percaya Yesus Tuhan, Pastor. Tapi seringkali saudaraku ngomong sama actionnya, real actionnya bisa beda. Semua yang ada di sini saya percaya mengakui Tuhan. Tapi kalau really saudara mengakui dia sebagai Tuhan, which is di dalam bahasa Inggrisnya kata Tuhan itu adalah Lord, Tuan, harusnya disertai dengan actionnya. Gambaran kita sama Tuhan itu seperti apa saudara? Taat, penundukan diri. Tapi seringkali faktanya action speak louder than words kan. Perkataannya ngomongnya Yesus Tuhan. Nyatanya bisa beda. Sampai-sampai Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 6 pasalnya yang ke-21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sesederhana saudaraku, boleh nggak dari ayat ini saya ambil kesimpulan berarti harta kita ini, dari ngelihat harta ini bisa dicek loh posisi hati seseorang. Ngomong mah gampang. Tapi kalau ada satu area yang nggak pernah bisa bohong dari hidup kita, itu area keuangan. Caramu memperlakukan keuangan, caramu deal with money, menunjukkan posisinya di dalam hatimu. What do you mean, Pastor? Let's say saya menganggap hati kita ini as a castle, istana. Oke, di dalam istana pasti ada tahtanya dong. Pasti dong. Caramu memperlakukan uang menentukan nih, yang bertahta di hati saudara itu siapa? Dan dalam hal ini, Matius 6 ayatnya yang ke-24, Yesus ngomong lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. It goes back again dari judul utamanya tadi, hamba Tuhan atau hamba Mammon. Pertanyaannya jadi simple. Who is the master of your life? Siapa Tuhan dalam hidupmu? Karena setiap manusia pasti menyembah sesuatu. Pertanyaannya, siapa yang disembah? Dan Yesus ngomong, enggak bisa nyembah dua Tuhan. Enggak bisa nyembah Allah dan menyembah Mammon. Ilustrasinya simple. Saya tahu zaman sekarang orang udah jarang ya nonton TV ya. TV sekarang udah dikonek sama handphone. Tapi let's say lah saudara nonton TV. Terus tiba-tiba datang nih dua orang saudaramu lah. Atau datang papa mama lah. Atau datang siapa lah, dua orang berusaha berebut remote yang ada di samping saudara. Yang satu mau nonton bola. Yang satu mau nonton drakor. TV-nya satu, remote-nya satu. Dua kepentingan, apa yang terjadi? Bisa enggak dikompromikan, saya tanya. Oh pastor, kita coba. Tengah lagi masih nendang bola doang, bola masih jauh dari gawang, kita ganti ke drakor. Nanti sambil nonton drakor, tengah lagi pandang-pandangan, pegangan tangan saudaraku, lagi mungkin serius-seriusnya, ganti ke bola. What do you think happen? Chaos. Nggak akan bisa. Itu sebabnya Yesus ngomong, satu hati nggak bisa dua Tuhan. Satu TV nggak bisa dua remote. Engkau tidak bisa menyembah Allah dan Mammon. Bahasa yang dipakai sebenarnya bukan menyembah, saudaraku. Mengabdi kepada dua Tuhan. Allah atau Mammon. Kata mengabdi sendiri sebenarnya artinya apa sih Bapak Ibu? Boleh nggak saya ganti mengabdi supaya lebih gampang patuh? Masuk dong. Tunduk. Masuk juga ya. Taat? Taat tanpa syarat. Masuk ya? Masuk. Berbicara tentang Mammon, nanti saya masuk ke situ saudaraku. Berbicara tentang Mammon tadi Pak, supaya enggak di antara saudara mungkin bingung, Pastor, kenapa sih Mammon kok selalu dikaitkan dengan uang? Apa hubungannya Mammon dengan uang? Karena memang Mammon sendiri berasal dari bahasa aslinya itu bahasa Aram Bapak Ibu. Bahasa Aram aslinya itu adalah Mamona. Cantik ya. Mamona itu artinya uang. Harta, keuntungan, saya bacakan ya saudaraku, atau segala sesuatu yang memberi rasa aman selain dari Tuhan. Saudara pernah terpikirkan enggak ya di benak saudara, kenapa Mammon bisa begitu menarik? Uang itu bisa begitu menarik. Pernah kepikiran enggak? Kenapa? Saya buktikan nih, kalau udah bicara soal Mammon sebegitu rupanya ya jadi sensi loh. Yang lain-lain enggak apa-apa. Simpel aja di gereja aja, kalau bicara soal uang kan sensi toh. Jadi defensif kan. Saya bicara apapun yang lain orang enggak masalah. Tapi kalau sudah bicara soal uang, sensi. Enggak usah bicara di gereja lah, keluarga. Kalau udah bicara soal uang, sensi. Pertanyaannya kenapa? Saya tuh sempat ngerenungin saudaraku. Pernah ngerenungin itu enggak? Wah, kenapa kok kalau udah bicaranya soal uang kok bisa ke sana gitu?
Saya tuh pernah ngerenungin, kenapa ya? Iya ya, kenapa ya? Kenapa kok uang itu bisa jadi begitu ininya gitu buat manusia gitu. Saya menemukan bahwa ternyata Bapak Ibu, uang itu menyentuh bagian ketakutan yang paling dalam dari manusia. Apa ketakutan paling dalam dari manusia? Hah? Boleh saya open? Saya boleh come clean, saudaraku? Saya boleh apa adanya nih? Manusia takut miskin, Pak. Coba. Manusia takut kekurangan. Renungin perkataan saya dulu. Manusia takut tidak pegang kendali. Manusia takut tidak berdaya. Di momen itulah, di titik itulah, Mammon jadi berkuasa atas kehidupan seseorang. Kok bisa pastor bilang bahwa Mammon jadi memegang berkuasa dalam kehidupan seseorang? Coba renungkan saudaraku. Mammon jadi bisa nyetir saudara tuh? Mammon jadi bisa mengatur prioritas saudara. Gak bisa ke gereja, sibuk pastor, harus cari uang. Dia ngatur kan? Benar gak? Dia nyetir kan? Di titik itulah saya mengatakan tanpa saudara sadari Mammon memberikan yang namanya keamanan dan kenyamanan semu. Akhirnya orang mulai berkata gini, asal ada uang, semua beres. Apa iya? Loh, nanti dulu. Asal ada uang, masa depanku cerah. Pastor, manusia tuh ya kalau enggak ada uang, enggak ada artinya, enggak ada harganya. Saudara bisa lihat gak? Ini tricky loh saudaraku. This is very tricky. Kalau saudara renungkan ya kayaknya betul. Orang Jawa bilang manusia tuh kalau enggak ada uang enggak ada ajinya. Enggak ada harganya. Lah kalau mau direnungkan ya kayaknya betul. Tapi itu Yesus dengar nangis tuh. Boleh saya katakan senggol kiri kanan, hidupmu dibayar mahal dengan darah anak domba. Terus saudara bilang, kalau enggak ada uang, enggak ada. Kamu lebih mahal dari itu sayang. Yang sepakat katakan amin yang paling keras. At that very moment kalau kita enggak hati-hati, Mammon menggeser posisi yang duduk di atas tahta itu di hati kita. Itu sebabnya Yesus berkata, satu orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Basically firman hari ini, Pastor, what's your point? This is my point. Saya berdoa firman hari ini, saudaraku, just open it. Buka hati lebar-lebar, izinkan firman itu do the cleaning. Dia bersihkan lagi. Dia luruskan lagi. Dia tata lagi. Dia reposition ulang. Kenapa Pastor? Supaya apa yang jadi janji Tuhan atas hidupmu. Ketika kita ini sejalan
kita sealur, selangkah dengan Tuhan. Yang jadi janjinya digenapi atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya boleh bawa saudara untuk ngelihat gak? Ada satu kisah di dalam Alkitab pergumulan tentang keuangan nih. Ketika mamon itu jadi faktor yang very tricky apparently in our life. Kisah seorang anak muda kaya. Pernah dengar kisah itu? Kita buka. Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Kalau saudara nanti naik ke atas di ayat yang ke-16 naik saudaraku, maka saudara akan temukan judul perikopnya aja adalah anak muda kaya saudaraku. Itu judul perikopnya. Kita baca dari ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23 dulu ya saudaraku. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Jadi boleh saya tarik dulu supaya saudara gak bingung. Ceritanya adalah seorang anak muda saudaraku, dia cari Yesus gitu. Nanti kalau saudara baca ayat 16, multimedia boleh dimunculin. Di ayat yang ke-16 ini anak muda ini ngomong sama Yesus, dia tuh intinya ngomong apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Basically kalau nanti saudara baca sampai ke bawah, dari judulnya aja saudara tahu anak muda ini kaya raya. Jadi basically dia punya semuanya gitu. Poin bahwa dia datang sama Yesus, terus kemudian dia tanya, how, bagaimana aku bisa beroleh hidup yang kekal, ini very tricky saudara. Saya itu kadangkala kalau baca Alkitab, makanya kenapa saya berkali-kali ngomong, baca Alkitab gitu. Dari situ saudara tuh bisa kenal siapa Yesus saudara gitu. Saya tuh baca ayat ini tuh saya tuh nangis. Yesus itu jawab tapi dia gak jawab. Dia tuh tahu kegelisahan terdalam dari anak muda ini. It's not just about money. Itu menariknya Yesus, saudaraku. Manusia melihat rupa, tapi dia melihat yang jauh paling dalam dari hati. Itu yang paling susah dari Tuhanmu. Dia gak bisa ditipu. Masih ingat peristiwa Yesus ketemu dengan wanita di pinggir sumur? Yesus tanya, di mana suamimu? He doesn't look just like the appearance, he look at the heart. Anak muda kaya ini udah punya semua saudaraku, tapi hatinya empty. Dan dia bingung, why? I have everything, yet I'm still empty. Maka tanyalah dia sama Yesus, dia tuh mulai ngejar hal-hal yang rohani. Dia berpikir mungkin semua harta yang aku sudah punya ini not enough. What else should I do? Yesus mulai dengan yang paling basic, dia ngomong, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Dia sebutkan 10 perintah Allah. Dan anak muda ini ngomong, hebatnya anak muda ini jawab apa? Kalau itu sudah aku lakukan. Jadi di sini saudara berjumpa dengan seorang anak muda yang not only that he is rich, dia kaya, tapi dia juga moralnya baik. Dia udah ngelakuin itu semua. Artinya dia punya standar moral yang bagus. Ditambah lagi, dia tidak mau berkompromi. Artinya saudaraku, ini orang gitu-gitu, rohaninya cukup bagus juga. Dia ikutin. But yet dia ngomong, but it's not enough. What else? Bukan Yesus yang ini loh, anak ini yang minta. What else? Kata what else itu sebenarnya dia tuh lagi apa? It's the cry of his heart. Kenapa kok masih kosong?
Disitulah Yesus ngomong. Kalau kamu masih tanya lagi setelah itu, Yesus ngasih jawaban. Jawaban yang buat anak muda ini seperti apa? Disambar petir di siang hari bolong. Bahkan kalau saudara mau lihat perkataannya, Yesus tuh ngomongnya gini, kalau kamu mau sempurna, dalam bahasanya whole. Whole itu penuh, utuh. Yesus ngomong, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Ayat 22 saudara lihat. Alkitab mencatat dengan sedih anak muda ini meninggalkan Yesus. Di Markus 10 ayat 22, kata-katanya itu lebih cakep lagi saudaraku. Dengan kecewa dia ninggalin Yesus. Is it because of the money? Yesus tuh bahkan gak ngomong, sini kasih hartamu ke aku. Coba diteliti lagi. Yesus ngomongnya apa? Disuruh jual, kasih ke siapa? Orang miskin. Berarti Yesus gak minta loh. Yesus gak suruh sini, hartanya kasih ke aku aja. Enggak. Yesus bilang jual aja, jual. Kasih orang miskin semuanya. Habis itu ikut aku. Yesus sedang make his point saudaraku. Yesus itu menunjukkan kepada anak muda ini. Who is the master in your life? Is it me in the throne or is it something else? Tidak heran hatimu kosong. Karena kalau kamu mau whole, kalau kamu mau hidupmu itu utuh, hidupmu itu penuh, hidupmu itu punya arti, Mammon cannot give it. Ketika kau tempatkan dia ada di tahtanya yang utama di dalam hidupmu, maka engkau akan merasakan hidupmu utuh, sempurna. Can you see it? Ini pertanyaannya dalam banget, saudara. Very deep. Dari ayat ini kita itu bisa melihat satu kisah yang very ironic gitu buat saya ya. Kenapa ironik? Karena anak muda ini datang sama Yesus, dia tanya bagaimana cara aku bisa dapat hidup kekal. Pertanyaan saya loh, dia ketemu Yesus kan? Yesus itu kan sang hidup kekal. Tapi bagaimana mungkin dia pulang tanpa membawa apa-apa? Many time manusia yang di perkataan dan di hati beda. Action speak louder than words. Harusnya dia udah ketemu. He find, dia nemuin sang kehidupan. Tapi he pass by, dia melewatkan itu dan pulang dengan tangan kosong. Sadarkah saudara, you have a God. Nah ini yang jadi masalah lagi saudaraku. Saudara bisa bohongin siapapun. You can lie to anyone, even husband, you can lie to your wife. Wife, you can lie to your husband. Pastor, saya tuh ya gak bohong-bohong amat. Kebohongan wanita yang paling kecil ya saudaraku. Ditanyain suaminya, beli apa? Oh sale kok, sale. Diskon. Beli berapa? Oh sedikit kok, sedikit. Diskonnya 10%, saudara bisa bilang, oh tadi diskonnya besar sekali. Padahal sebenarnya saudara bilang 10% juga gak apa-apa. Little kan? Manusia bisa dibohongi, suami bisa dibohongi, cuman angguk-angguk aja, oh ya bagus diskon. Tapi yang jadi masalah dengan Tuhan, you can never lie to him.
Dia Tuhan sang penguji hati. Itu yang jadi masalah besar saudaraku. Pastor mana ayatnya? Saya bukakan. Yuk multimedia bantu saya. Amsal pasalnya yang ke-21 ayatnya yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan. Pandangan siapa? Manusia itu unik saudaraku. Buat saudara, saudara benar. Belum tentu benar. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Nah, sampai lihat ini. Tuhanlah yang menguji hati. Saya tambah satu ayat lagi boleh? Loh, kita buka Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-10. Ayat ini bahkan langsung dengan jelas ngomong gini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin. Jadi saudara tuh enggak apa? Saudara datang sama Tuhan tuh kayak di screening gitu loh. Saudara enggak bisa bohong. You can tell whatever. Apapun boleh. Tapi sampai satu titik. Hamba Tuhan atau hamba Mamon. Enggak bisa dua-duanya. Kalau hari ini dia menguji saudara, saya hanya berdoa dari tempat ini ditemukan. Dia nomor 1 atas hidupmu. Boleh saya dengar amin yang paling keras. Basically ya saudaraku, firman hari ini saya sampaikan itu. Sebelum saya nanti masuk yang lain-lain ya saudara, saya itu cuma pengen ngelandasin aja. Yuk, di 2026, saya minggu lalu khotbah dan saya mengatakan ini. Jangan main-main lagi sama Tuhan. Ini bukan tahunnya kita main-main. Saya tidak mengatakan bahwa saudara jangan kerja, no. Firman Tuhan sendiri ngomong, kalau enggak kerja jangan harap engkau makan. Jadi harus kerja keras bahkan. Saudara harus kerja smart. Saudara acquire new skill, itu semua penting. Tapi firman hari ini mau membersihkan satu-satu. Boleh ya Bapak Ibu ya, bersihin ya. Karena kalau enggak, ciri-ciri orang yang sudah menang dari Mamon, nomor 1 saudaraku. Kerja keras tadi harus, kerja smart whatever that is, tapi kerja keras, kerja smart, bantingan apapun, fight itu boleh. Hanya tambahkan satu aja saudaraku. Tuhan tetap yang utama. Mamon gak pernah bisa nyetir saudara, whatever that is. When you put him first, you will find a way somehow. Dia tetap nomor 1. Itu sebabnya saudara mengerti istilah where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Boleh Bapak Ibu? Saudara mau tahu ciri-ciri saudara menang dari Mamon? Dia yang utama. Dia bukan selingan. Dia bukan ada bagus, gak ada yang gak apa-apa. Dia prioritas nomor 1, no compromise. Dibersihin ya saudara. Dibersihin ya. Kenapa? Karena kalau kita belum menang dari Mamon ya saudaraku, kalau enggak hati-hati, hidup tuh isinya serba kayak apa sih? Kayak khawatir terus. Khawatir masa depan, khawatir ini, takut nanti gimana, takut kalau sampai ada sebagian orang saya melihat bahkan eksistensinya diterukan dari barang branded loh. Sorry to say saudaraku, I'm not against branded stuff ya. Saudara diberkati Tuhan and then you can buy branded stuff, that's okay. Go ahead. Itu pun adalah berkat dari Tuhan.
I'm not against it. Tapi eksistensimu tidak ditentukan dari apa yang kau pakai. Yang sepakat katakan amin. Siapa dirimu tidak ditentukan dari merek apa yang kau pakai. Merek apa yang kau pakai tidak membuat engkau jadi sedikit lebih mahal. Aminnya yang paling keras. Karena engkau sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Nilai dirimu tidak ditentukan dari apa yang kau pakai. Perkara you like it and you can buy it, go ahead. Tapi jangan pernah menentukan harga dan nilaimu dari apa yang engkau pakai. Yang sepakat amin ya, boleh yang paling keras. Satu-satu dilurusin ya, dibersihin ya saudaraku ya. Jangan salah ya. Karena kalau enggak hati-hati, kita merasa keamanannya tuh jadi semu gitu. Nih saya balik ya, multimedia ikutin saya ya. Amsal 18 ayatnya yang ke 11. Saya balik lagi saudaraku. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Tetapi orang kaya menyangka. Menyangka itu artinya apa Bapak Ibu? Berpikir demikian. Tapi belum tentu benar. Jadi trikinya di sini nih. Pertanyaan saya, uang bisa membeli keamanan yang sejati enggak? Masih kurangkah kita belajar dari tahun 98? Even you have money, you cannot buy it. Masih kurangkah kita belajar dari pandemi? Enggak bisa sudah. Keamanan yang sejati ada di dalam Tuhan, titik. Tapi yes, pastor, uang bisa membantu. Loh, saya be fair kok, bisa. Makanya kerja, kan gitu. Bisa. Uang bisa membuat saudara jadi lebih nyaman kan? Loh bisa. Kita nggak bohong saudara. Bisa. Tapi kalau saudara nggak hati-hati, di titik itu nanti yang tadinya keamanannya dari Tuhan, dia geser ding 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 ding. Asal ada uang, semua beres. Bisa ngelihat gak? Yang itunya yang dia mau kerjakan. Yang itunya harus dibongkar. Saudara harus tahu bukan asal ada uang, asal ada Tuhan. Coba hari ini saudaraku jadi momen selidiki satu-satu ya. Izinkan dia buka satu demi satu dan dia selidiki satu demi satu. Izinkan sang penguji hati itu menguji hatimu. Pernah dengar lagu ini enggak? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, biarlah dia menguji. Tapi ketika dia menguji, dia menemukan dalam hidupmu, dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuhan atas hidupmu. Karena sering kali ya saudaraku, saya tuh pikir amazing juga ya, uang itu tuh jadi ujian ketuhanan. Saudara mau tahu seberapa pentingnya Tuhan? Bahkan di dalam Alkitab Tuhan itu enggak pernah disandingkan dan dibandingkan dengan yang lain, tetapi mamon. Uang itu enggak bisa berbohong Pak, uang itu jujur. Makanya saudara kenal istilah enggak tuh? Ada harga, ada. Uang itu jujur. Uangnya netral, enggak ada salahnya dengan uang. It becomes a problem ketika dia mengambil alih posisi tahta itu di hatimu. That's it. More than that, money is neutral. Dia netral kok, dia nggak jadi masalah. Bahkan zaman dulu ya saudaraku, kalau seorang raja mau mengangkat prajurit menjadi orang kepercayaan ya saudara. Ujiannya itu ujian
loyalitasnya itu saudaraku money. Sama-sama melayani. Halo para pelayan Tuhan di tempat ini, full timer kalau ada full timer di tempat ini. Sama-sama melayani. Saudara bisa melayani karena hati saudara kepingin tulus membalas cinta kasih Tuhan. Saudara bisa melayani karena ada agenda. Kalau saudara yang jadi tuan, pilih anak buah yang mana? Yang punya agenda atau yang ikut agenda saudara? Udah pasti, no question asked. Your God is the same. Sama-sama dia mau angkat, dia cari yang hatinya habis-habisan untuk dia. Justru itu yang jadi ujian yang utama. Itu sebabnya ya saudaraku, buat saya, ya betul sih pada saat kita kesusahan banyak orang juga meninggalkan Tuhan ya. Tapi buat saya pribadi ya saudaraku, setelah saudara berkelimpahan itu yang kadang nggak gampang gitu. Banyak orang saya melihat ketika dalam keadaan susah mati-matian ngejar Tuhan. Which is good, I think it's good gitu. Ada orang yang udah susah aja nggak Tuhanan gitu kan. So ketika saudara susah ngejar Tuhan, it's something good. Jangan malu saudara. Kadang ada sebagian ngomong sama saya, waduh pastor saya nggak mau ke Pondok Daud. Kenapa? Nanti dikira saya orang susah gitu. Loh jangan, it's good. It's good, gak apa-apa. Saudara butuh berseru sama Tuhan dan saudara ke Pondok Daud, it's good. Tapi saya menemukan, Salomo ya saudaraku, ketika belum apa-apa, dia segitunya ngejar Tuhan loh. Sampai-sampai dia ngejar hikmat dan Tuhan memberikan hikmat. Dari hikmat itu Tuhan berikan dia kekayaan, Tuhan berikan dia power, Tuhan berikan dia segalanya. Tapi sayangnya setelah dia diangkat jadi raja besar, satu raja-raja, yuk kita buka ayatnya yang ke-11, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4 itu ngomong kayak gini, multimedia boleh bantu saya. Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Setelah Salomo jadi tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. The same Salomo loh. Be careful. Be very careful. Salomonya masih sama. But once he is blessed, hatinya enggak lagi berpaut penuh sama Tuhan. Jadi kalau boleh saya tanya, masalahnya ada di mana nih saudara? Uangnya kah? Jadi kayanya kah? Where is the problem? Kita buka ya, kita lihat ya. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17 sampai 18. Ayat ini ngomong gini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nanti kalau saudara sudah diberkati, saat ini kalau saudara sudah diberkati, Alkitab mengingatkan, janganlah kau katakan dalam hatimu. Mulut mungkin gak ngomong, tapi janganlah kau katakan di dalam hatimu. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh semuanya ini. Tetapi disuruhnya ngomong apa saudara? Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kenapa? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Berarti dari sini senggol kiri kanan katakan saudaraku, Tuhan mau saudara kaya. Jangan merasa bersalah kalau kaya. Loh pastor, kok pastor bisa menyimpulkan begitu? Loh kalau Tuhan gak mau saudara kaya, ngapain dikasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Make sense gak logika saya? Berarti Tuhanmu against kekayaan gak?
Boleh kaya enggak? Senggol kiri kanan, jadi konglomerat. Yuk, saya akan happy. Go be the best di bagian bidang saudara masing-masing. Ya, Tuhan mau engkau ternama, terpuji, terhormat kok. Don't be afraid, be rich. Yang Tuhan gak mau, makanya sampai diingetin. Kalau sudah, ingatlah akan Tuhan. Go be rich. Tapi setelah kaya, ingatlah akan Tuhan. Make sense kah Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh ya? Hari ini saya berdoa saudaraku. Bukan takut jadi kaya. Karena ada sebagian orang berpikir kaya itu enggak rohani. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Bahkan banyak orang survei itu unik loh saudaraku. Banyak orang berharap pendeta tidak kaya. No, Bunita, look, let's be honest. Banyak orang berpikirnya pendeta itu harusnya enggak kaya. Kenapa pendeta harus kaya? Pendeta itu harusnya miskin, sederhana, hidup, tidak punya apa-apa. Pengabdian. Enggak boleh kaya. Bahkan banyak orang Kristen masih berpikir sampai detik hari ini, orang Kristen jangan kaya. Nanti kalau kaya, dosa. No, it's not. Saudara bisa kaya dan Tuhan tetap nomor satu. Oh yes. Mau saya buktikan? Abraham sama-sama diuji kok sama Tuhan. Kalau anak muda yang kaya tadi diuji, diminta sama Yesus, dia pergi, dia sedih, dia kecewa. Setiap orang punya mamonnya. Mamon tidak selalu harus harta. Tadi dikatakan juga segala sesuatu yang membuat saudara merasa nyaman, aman. Buat Abraham dia udah punya semua harta, tapi dia gak punya anak. Tuhan ngujinya setelah dia punya Ishak. Tuhan gak minta hartanya Abraham, Tuhan mintanya apa? Sini, kasih Ishakmu. Baca di dalam seluruh Alkitab dan cari saudaraku pada saat Tuhan meminta Ishak dari Abraham. Apakah saudara menemukan satu perkataan Abraham komplain, marah, protes sama Tuhan? Tapi apakah itu berarti dia tidak bergumul? Saya tuh, berapa banyak di sini yang sudah punya anak? Boleh lambaikan tangan? Boleh saya lihat tangan-tangan? Sudah punya anak. Then you know what I mean. Buat saudara yang sudah punya anak, orang tua tuh bisa ngomong gini. Daripada Ishak Tuhan, nyawaku aja. Saya tuh bisa bayangin tuh saudaraku malam ya sebelum Abraham tuh membawa Ishak. Akhirnya naik besoknya ya. Saya tuh bisa bayangin Abraham duduk di sampingnya Ishak ya. Dia nangis. Apakah saudara pikir Abraham gak ngomong Tuhan, Tuhan. Ishak baru umur berapa? Baru sebentar loh di tanganku. Itu tuh saya bisa bayangin sebagai seorang ibu ya saudaraku. Apa? Itu apa enggak Abraham belai wajahnya Ishak malam itu? Even tuh Alkitab tidak mencatat apapun. Tapi keesokan harinya Abraham naik ke atas gunung, dia bawa anaknya. Waktu saya baca kisah itu ya, then I know. You can be rich but you love God habis-habisan. It's two separate things. Buat Abraham hari itu ya saudaraku. Dia letakkan Ishaknya. Knowing by faith. Saya buktikan perkataan saya. Yuk kita buka Kejadian 22. Ini cakep banget. Ayatnya yang kelima. Multimedia boleh dimunculkan.
Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, jadi dia naik saudaraku, tinggallah kamu di sini dengan keledaimu ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Tapi lihat saudara, kami akan sembahyang. Sesudah itu siapa yang kembali? Siapa yang kembali? Abraham tahu dong disuruh apa sama Tuhan? Kan Ishak disuruh mempersembahkan. Tapi Abraham ngomong apa? Kami akan kembali. Apakah menurut saudara ini kata-kata kami hanya kebetulan? Karena Abraham menyebut aku beserta anak ini, maka gak heran dong kalau kami. Saya kasih buktinya lagi ya saudaraku. Yuk kita buka Ibrani pasal 11 ayat 19. Saudara tahu imannya Abraham? Segitunya dia mencintai Tuhan. Tapi yang paling berharga Ishak dalam hidupnya diminta sama Tuhan. Dia nangis habis-habisan. Tapi saudara tahu imannya Abraham. Oh, ini iman kebangkitan yang pertama saudaraku. Abraham yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Abraham tuh ngomong dalam dirinya, Tuhanku tidak pernah menginginkan yang buruk dari hidupku. Kalau toh sampai pada akhirnya Ishak harus mati, Tuhan pun sanggup menghidupkan Ishak. Oh, that kind of faith, saudara. That kind of faith. Kami akan pergi, tapi bukan aku yang kembali. Kami akan kembali kepadamu. Ada beberapa hal yang saya pelajari ya saudara dari kisahnya Abraham ini. 5 things. Saya cepat aja saudaraku. Dengar ini, yang pertama, very important things. Tuhan sedang menguji kita dengan berkat yang sudah Dia berikan, bukan dengan apa yang belum kita miliki. Kenapa saudara? Semakin besar berkatnya, semakin besar ujiannya. Saudara kalau gaji 1 juta, ngasih perpuluhan 100.000 gampang loh. Ini saya kasih ilustrasi simpel ya. Kalau sudah 1 M. Nol itu berarti loh saudara. Yang ada di belakang. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Semakin besar berkatnya, semakin besar Bu ujiannya. Sadarkah saudara, kelimpahan itu ujian kedewasaan rohani. Kalau saudara sudah sampai di level itu, saya masih ingat kisahnya Pak Obaja kok saudara. Dulu belum punya apa-apa, Tuhan minta waktu itu Pak Obaja berikan. Tapi the next step setelah itu ujian yang Tuhan minta setelah Tuhan berkati Pak Obaja, Tuhan minta satu-satunya rumah yang dimiliki. Karena kalau rumah itu nggak diberikan, gereja kita di kota Solo nggak akan bisa dibangun. Lokasi gereja kita itu saudaraku, itu somehow crossing over area yang bukan milik gereja saudara. Jadi tanah itu harus dilepas, rumah itu harus dilepas. Di situ Pak Obaja itu bersaksi, dia ngomong, dulu ngasih lebih ringan, tapi setelah berkatnya lebih besar. Ini kata-kata Pak Obaja, ngasih lumayan berat ya. Gitu. Kelimpahan saudara, itu ujian kedewasaan rohani. How you deal with money, how you treat, saudara memanage keuangan saudara. It talks a lot tentang siapa yang bertahta di dalam hidupmu. So yang pertama, Tuhan itu menguji dengan apa yang ada di tanganmu. Yang kedua, jangan izinkan berkat jadi berhala. Saudara coba renungkan perkataan saya. Yang ngasih Ishak kepada Abraham itu menurut saudara Tuhan atau iblis Pak? Hah? Kita semua sepakat kalau Tuhan yang ngasih Ishak ya. Berarti saya boleh ngomong Ishak itu berkat enggak? Berkat dong. Bolehkah saya tekankan? Jangan sampai berkatmu jadi jeratmu. Anak berkat dong. Pekerjaan berkat dong. Suami berkat enggak? Berkat dong.
Tapi jangan izinkan semua itu menjauhkan engkau dari Tuhanmu. Amin ya boleh yang paling keras. Boleh ya saudara ya. Berkat jangan sampai jadi berhala. Let it be a blessing in your life. Itu cara bapakmu sebagai seorang bapak membuat anaknya happy. Tapi bapakmu tidak pernah menginginkan. Yang ketiga, lihat ini saudaraku. Yang Tuhan mau bukan mengambil Ishakmu. Yang Tuhan mau mengambil tempat Ishak dalam hatimu. Dalam yang nomor 3 ini buat saya dalam sekali saudaraku. Saya yakin buat Tuhan, buat Yesus ya saudaraku, bukan dia meminta uangnya dari anak muda itu, bukan. But the very place in his heart. Jangan-jangan Ishak sudah menggantikan posisi tahta itu. That's why yang dia kejar bukan Ishaknya actually. Yang dia kejar posisinya Ishak di dalam hatinya Abraham. That very moment Abraham menyerahkan Ishak, itu saya bisa membayangkan nanti. Poin yang kelima saya masuk ke situ. Yang keempat, ujian Tuhan kadang terasa sebagai kehilangan saudaraku. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membawa pada penyediaan. Saya bukain aja ya saudara, Kejadian 22 ayat 14. Tapi bahasa Inggrisnya, karena kalau bahasa Indonesianya buat saya kurang jelas saudaraku. Di dalam bahasa Indonesianya itu dikatakan seperti ini, saya bacakan ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tapi di dalam King James Version-nya dikatakan, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Jadi seringkali saudaraku, Tuhan mengizinkan kita itu kehilangan. Kadang rasanya seperti kok kayak kehilangan ya gitu. But as the result, dia itu opening up a new revelation in your life. Di gunung Tuhan, revelation itu muncul dalam hidup Abraham ketika dia masuk tuh dalam level itu. Di gunung Tuhan, Tuhanku menyediakan. Nama Jehovah Jireh muncul, kedalaman rohanimu dengan Tuhan muncul. Pada dasarnya it's not gimana ngomongnya ya, bukan ininya gitu saudaraku. Yang dia mau itu ketaatannya. Who is the master in your life? That's it. Is it yourself? Kadang kan kita mau-maunya kita tuh. Tuhan nyuruhnya gini, kita kayak enggak, yang benar tuh gini loh Tuhan. It's actually just a matter of who is the master of your heart, gitu aja gitu. Itu sebabnya it brings to the number 5 saudaraku. Yang kelima, Tuhan memberkati apa yang diletakkan di tangannya, bukan yang kau genggam erat. Time goes by. Coba saudara selidiki satu-satu ya. Pertanyaannya simpel, pemain musik, worship leader, singer boleh maju ke depan. Pertanyaannya baliknya satu ini aja. Who is the master of your life? Who? Siapa yang utama? Siapa yang nomor satu? By the way, sorry saudaraku, saya perkenalkan Tuhan yang kau sembah, dia Tuhan yang pencemburu. Alkitab mencatat, dia mengingini engkau dengan cemburu. That is who he is. Hari ini kita datang ya di hadapan Tuhan ya.